Oke, kita mulai untuk subbab yang pertama, yaitu menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pada layar terdapat koordinat kartesius dengan sumbu X dan sumbu Y. Pada koordinat kartesius ini terdapat beberapa titik, di antaranya saya beri nama titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kita akan menentukan titik-titik tersebut posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita mulai dari titik A terlebih dahulu ya. Di sini ada titik A ya, titik A. Berapakah jaraknya titik A terhadap sumbu Y? Nah, jika kita perhatikan titik A mempunyai jarak, kita hitung 1, 2, 3. Oh, ternyata titik A punya jarak 3 satuan dari sumbu Y. Kemudian, berapakah jarak titik A terhadap sumbu X? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ternyata A punya jarak 6 satuan terhadap sumbu X. Nah, seperti itu ya. Berarti kita sudah tahu ternyata posisi titik A berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. Oke, kita lanjut contoh yang lain. Contoh titik B ya. Berapakah jarak titik B terhadap sumbu X? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata B punya jarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Kemudian berapakah jarak titik B terhadap sumbu X? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Dan ternyata titik B punya jarak 4 satuan dari sumbu X. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa titik B berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. Nah, ini yang pertama. Jadi, kamu sudah tahu ya bagaimana cara menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang kamu uji coba untuk titik yang lain, titik C, titik D, E, F, G, dan H. Berapakah jaraknya terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, setelah kita mempelajari posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, langkah selanjutnya adalah bagaimana menuliskan posisi titik pada koordinat kartesius. Nah, itu pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dari itu kamu harus mengikutinya ya. Nah, posisi titik pada koordinat kartesius dapat ditulis dalam pasangan berurut X, Y. Nah, X itu apa? Y itu apa? Nah, bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya, menentukan jarak titik terhadap sumbu Y. Dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Nah, kita juga sudah tahu, tadi sudah mempelajarinya. Seperti contoh ini, di sini ada titik A 3,6. Ya, 3,6 bilangan 3 merupakan jarak titik A terhadap sumbu Y. Ya, tadi kan titik A punya jarak 3 satuan ya, 1, 2, 3. Nah, bilangan X-nya adalah 3. Sedangkan 6 adalah bilangan yang menyatakan jarak titik A terhadap sumbu X ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Sehingga kita bisa menuliskan posisi titik pada koordinat kartesius yaitu
titik A 3,6, X-nya 3, Y-nya 6. Begitu juga untuk titik B. Titik B ya, koordinatnya ditulis dengan 4,4. Dengan 4 adalah jarak titik B terhadap sumbu Y 4 satuan ya. Dan jarak titik B terhadap sumbu X juga 4 satuan. Sehingga kita bisa menuliskan posisi titik B pada koordinat kartesius yaitu 4,4 ya. Sampai sini paham ya? Sehingga coba sekarang kamu tuliskan koordinat titik C, titik D, E, F, G, dan H. Berapakah posisi titik tersebut pada koordinat kartesius? Sekarang kamu coba tulis di buku tulis kalian. Kemudian pada koordinat kartesius terdapat beberapa kuadran. Kuadran itu apa? Nah, sebelum itu, di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y saling berpotongan sehingga membagi daerah koordinat kartesius menjadi 4 ya. Nah, 4 daerah tersebut disebut sebagai kuadran, yaitu ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, jadi kamu jangan sampai kebalik ya posisinya. Jadi kuadran 1, 2, 3, 4. Perlawanan arah jarum jam. Kuadran 1 cirinya itu koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya positif. Sedangkan kuadran 2 koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya positif. Sedangkan kuadran 3 koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya negatif. Kemudian kuadran 4 koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya negatif. Jadi diingat-ingat ya, sampai SMA juga nanti bakalan ada lagi kalian ketemu sama yang namanya kuadran dalam koordinat kartesius. Ya, kuadran 1 yang mana kamu harus sudah tahu sekarang ya. Ini sudah ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ya, cirinya juga kamu harus sudah tahu. Ya, kuadran 1 ciri X dan Y-nya positif. Koordinat X dan Y-nya positif. Kuadran 2 koordinat X negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 koordinat X negatif, Y-nya negatif. X, Y negatif, ya itu ingat. Kemudian kuadran 4 koordinat X positif dan Y-nya negatif. Sehingga kalau kita contohkan titik A, dia berada di kuadran 1 ya. Lihat koordinat titik A 3,6, titik B koordinatnya 4,4. Semuanya bernilai positif ya. Kemudian titik D, C dan D dia koordinat X-nya itu negatif, Y-nya positif ya, sehingga C, D itu berada di kuadran kedua. Kemudian ada titik E dan titik F. Titik E dan F itu berada di kuadran 3. Ya, coba kamu perhatikan titik E dan F koordinatnya X dan Y-nya negatif semua. Ya, kemudian titik G dan titik H, ya, G dan H itu berada di kuadran keempat. Ya, kalau kamu perhatikan di situ koordinat K dan H, X-nya positif, Y-nya yang negatif. Nah, itulah cara menuliskan posisi titik pada koordinat kartesius. Ya, titik A 3,6 berada di kuadran 1. Titik B 4,4 berada di kuadran 1. Ya, jadi sekarang kamu sudah tahu bagaimana menuliskan posisi titik terhadap pada koordinat kartesius yaitu X, Y. Jangan sampai kebalik ya. Itu. Sekarang kita akan belajar menentukan posisi titik terhadap titik asal atau 0,0 dan titik tertentu A, B. Seperti yang ada di layar, di situ ada berbagai macam titik ya. Kita akan menentukan posisinya terhadap titik asal dan titik tertentu.
Sebelum itu, kalian harus tahu apa itu titik asal. Nah, titik asal itu adalah perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y. Ya, jadi sumbu X dan sumbu Y itu saling berpotongan dan membentuk sebuah titik. Titiknya itu adalah 0,0 atau titik asal. Dalam pembelajaran ini, untuk menentukan posisinya terhadap titik tertentu atau titik asal nanti, kita harus mengetahui arah langkahnya ya. Jadi perlu diingat langkahnya itu ke kiri atau ke kanan, dan kemudian langkah kedua itu ke atas atau ke bawah. Ya, jadi dari objek satu ke objek yang lain, nah langkahnya itu ditentukan dulu mau ke mana, ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan dia bernilai positif, ke kiri bernilai negatif. Kanan kiri ya, jadi itu berbeda nilainya ya. Kemudian kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah dia bernilai negatif. Oke, langsung saja kita contohkan dari titik A. Bagaimanakah posisi titik A terhadap titik asal? Ya, bagaimana posisi titik A terhadap titik asal? Dari titik asal menuju ke titik A. Ya, titik asal di sini adalah 0,0 akan menuju ke titik A. Langkahnya itu bagaimana? Nah, di sini untuk menuju ke titik A, langkahnya kita harus menuju ke arah kanan dulu ya. Berapa langkah? 1, 2. Ya, berarti 2 langkah ke kanan, dan setelah itu 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah ke atas. Ya. Jadi dari titik asal 0,0 menuju titik A, ya langkahnya adalah 2 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas ya. Kalau ke kanan positif, ke atas positif, sehingga posisi titik A terhadap titik asal yaitu 2,5. Ya, sampai sini paham ya? Jadi posisi titik A terhadap titik asal adalah 2,5. Kemudian contoh yang lain, di sini ada titik E. Bagaimanakah posisi titik E terhadap titik asal? Ya. Oke, kita mulai dari titik asal menuju titik E. Bagaimana langkahnya? Ya, kita mulai ya, dari titik asal akan ke titik E, berarti arahnya kemana? Ke kanan juga ya. 1, 2, 3, 4. Nah, dari titik asal menuju titik E, 4 langkah ke kanan. Kemudian setelah arah ke kanan, mana lagi untuk menuju titik E? Yaitu ke atas. 1, 2, 3. Nah, jadi dari titik asal menuju titik E, langkahnya adalah 4 ke kanan, 3 ke atas. Ke kanan positif, ke atas positif, sehingga posisi titik E terhadap titik asal adalah 4,3. Oke, sampai sini paham ya? Kita coba untuk titik yang lain yang berada di kuadran 2. Oke, di sini ada titik I ya. Bagaimanakah posisi titik I terhadap titik asal? Nah, bagaimana? Kita mulai ya. Untuk dari titik asal menuju titik I, langkahnya itu bagaimana? Dia harus ke arah kiri. Ya, berapa langkahnya? Ya, langkahnya adalah 1, 2, 3, 4. 4 langkah ke kiri. Ya, setelah itu dia menuju ke atas. 1, 2, 3. Nah, jadi dari titik asal ke titik I,
langkahnya adalah 4 ke kiri, 3 ke atas. Ke kiri nilainya negatif, ke atas nilainya positif. Jadi posisi titik I terhadap titik asal adalah negatif 4,3. Seperti itu ya. Oke, kita contohkan yang lain yang ada di kuadran 3. Di sini ada titik M. Bagaimana posisi titik M terhadap titik asal? Nah, langkahnya dari titik asal ke titik M, yaitu kita harus menuju ke arah kiri. Berapa langkahnya? 1, 2, 3. Nah, dia ke kiri 3 satuan, kemudian setelah itu kemana lagi arahnya? Ke bawah, 1, 2, 3. Ternyata dari titik asal menuju titik M, langkahnya 3 satuan ke kiri, 3 satuan ke bawah. Ingat, ke kiri negatif, ke bawah negatif. 3 negatif ke kiri ya, berarti ke bawah juga negatif. Sehingga posisi titik M terhadap titik asal adalah negatif 3, negatif 3. Sampai sini paham ya? Oke, nah sekarang coba kamu tentukan posisi titik yang lain terhadap titik asal ya. Seperti bagaimanakah posisi titik B terhadap titik asal, posisi titik N terhadap titik asal, posisi titik L terhadap titik asal, posisi G terhadap titik asal, dan titik yang lainnya yang belum ada di contoh ya. Kamu bisa menuliskannya di buku tulis ya. Oke, sekarang kita sudah paham bagaimana menentukan posisi titik terhadap titik asal ya. Lanjut untuk menentukan posisi titik terhadap titik tertentu ya. Kita misalkan pusatnya ya, posisi titik terhadap titik, kita misalkan pusatnya itu adalah titik A ya. Titik A kita misalkan sebagai pusatnya ya. Pertanyaannya, berapakah atau bagaimanakah posisi titik C terhadap titik A? Nah, bagaimana untuk menentukan posisi titik C terhadap titik A? Karena A itu sebagai pusatnya, jadi kita harus berpusat pada titik A. Ya, kita akan menentukan posisi titik C terhadap titik A. Ya, berarti bagaimana caranya? Ya, caranya A ini itu sebagai pusatnya. Ya, sebagai pusatnya. Dari titik A menuju titik C, bagaimana arahnya? Bagaimana langkahnya? Ya, jadi A itu sebagai pusatnya. Kamu tidak usah mempedulikan titik asal lagi ya sekarang. Jadi pusatnya ini adalah titik A sesuai dengan pertanyaannya. Ya, oke, kita mulai untuk menentukan posisi titik C terhadap titik A. Ya. Nah, dari titik A menuju titik C, langkahnya itu bagaimana? Ingat, langkahnya itu ke kiri atau ke kanan dulu, baru ke atas atau ke bawah, ya. Oke, dari A menuju C, langkahnya itu adalah dia ke kiri, ya. Berapa? Nah, ke kirinya berapa langkah? Berapa satuan? 1, 2. Oh, ternyata dari titik A menuju titik C, 2 satuan ke kiri. Setelah itu bagaimana? Dari kiri arahnya kemana lagi? Ke bawah. Ke bawah berapa satuan? 1, 2, 3. Nah, ternyata titik A menuju titik C arahnya itu 2 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Ingat
ya, ke kiri negatif, ke bawah juga negatif. Sehingga posisi titik C terhadap titik A adalah negatif 2, negatif 3. Ya, nih jadi diperhatikan ya. Posisinya posisi titik C terhadap titik A adalah negatif 2, negatif 3. Negatif 2 dari A ke C itu 2 langkah ke kiri, negatif 3-nya itu ke bawah ya. Coba yang lain, titik yang lain. Misalkan di sini ada titik E. Bagaimanakah posisi titik E terhadap titik A? Ya. Bagaimana? Dari A menuju titik E, langkahnya itu kemana? Ya, kita langkahnya ya, dari A menuju titik E, dia harus ke kanan, 1, 2. 2 langkah ke kanan. Setelah itu kemana lagi arahnya? 1, 2, ke bawah. Ya, berarti langkahnya dari A menuju E adalah 2 ke kanan, 2 ke bawah, 2 satuan ke kanan, 2 satuan ke bawah. Jadi ya, posisi titik E terhadap titik A adalah 2, negatif 2 ya. 2-nya itu adalah ke kanan ya, 2 satuan ke kanan, negatif 2-nya itu dari 2 satuan ke bawah ya, kalau ke bawah itu negatif. Nah, jadi posisi titik E adalah 2, negatif 2. Sampai sini paham ya? Nah, jadi posisi titik terhadap titik tertentu itu bisa kita ganti-ganti. Kalau yang tadi kita terhadap pusatnya yaitu adalah titik A, kita bisa mengganti pusat yang lain ya. Misalkan kita akan memusatkannya terhadap titik N ya. N-nya itu sebagai pusatnya ya. Jadi bagaimanakah posisinya? Kita mulai dari titik G ya. Bagaimanakah posisi titik G terhadap titik N? Nah, jadi N ini sebagai pusatnya ya. Kamu abaikan titik O-nya ya. Jadi kita pusatnya itu adalah titik N. Bagaimana sih posisi G terhadap N? Nah, caranya sama seperti yang tadi. Untuk menentukan posisi titik terhadap titik tertentu ya, kita harus menuju langkahnya itu bagaimana, pusatnya dari pusat ke titik yang ditanyakan itu langkahnya bagaimana ya. Jadi arahnya itu ingat ke kiri ke kanan baru ke atas atau ke bawah gitu ya. Nah, kita akan menentukan posisi G terhadap titik N ya. N ini sebagai pusat ya. N ini sebagai pusatnya. Oke, kita mulai dari titik G. Ya, bagaimana? Nah, dari N menuju G, langkahnya itu kemana? Dia harus ke kiri. Ya, ke kiri berapa satuan? Kita hitung ya. 1, 2. Nah, ternyata dari N menuju G 2 satuan ke kiri. Setelah ke kiri, kemana lagi arahnya? Ke atas. 1, 2. Nah, jadi langkah dari titik N menuju titik G adalah 2 satuan ke kiri, 2 satuan ke kanan. Ya, ke kanan, maaf. Jadi 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Ya, jadi berapa koordinatnya titik G terhadap titik N? Koordinatnya adalah negatif 2,2 ya, negatif 2,2. Negatif 2-nya dari mana? Dari langkah ke kiri. Ingat kalau ke kiri dia negatif, kalau ke kanan dia positif. Ya, jadi dia negatif 2,2. 2-nya karena dia 2 ke atas. Ya, jadi posisi titik G terhadap titik N adalah negatif 2,2. Contoh yang lain titik M. Titik M, berapakah koordinat titik M terhadap titik N? N. Ya. Oke, kita mulai langkahnya dari N menuju M ya. Dia kemana? Ke kiri ya. Dia ke kiri. 1, 2, 3. Ya, 3 langkah ke kiri, kemudian 1 langkah ke bawah. Ya, karena dia kiri dan bawah berarti negatif semua ya. Posisinya M berarti berapa?
Ya, posisi M terhadap titik N ya adalah negatif 3, negatif 1. Seperti itu ya. Nah, itulah cara menentukan posisi titik terhadap titik tertentu. Ya. Sekarang coba kamu perhatikan di sini ada titik G. Ya. G ini sebagai pusatnya. Kamu coba kerjakan berapa sih posisi atau apa posisi titik M terhadap titik G. Kemudian posisi titik N terhadap posisi G. Posisi C terhadap titik G. Ya, jadi ada 4 soal ya, ada 4 soal. Tentukan posisi titik M terhadap G. Ya, terus tentukan posisi N terhadap G. Kemudian posisi O terhadap titik G dan posisi C terhadap titik G. Ya, sampai sini paham ya? Nah, sekarang coba kamu rangkum semua materinya di buku tulis dan kerjakan tugasnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini.